Pemirsa, polisi akan mendalami dan memeriksa kondisi psikologis para tersangka pesta orgi di Semanggi, Jakarta Selatan, khususnya pasangan suami istri yang juga ikut jadi tersangka. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan, pasutri tersebut sengaja ikut menyelenggarakan pesta seks karena pelaku merasa bahagia jika melakukan hubungan intim dengan orang lain bersama istrinya. Sementara psikolog klinis P3A wilayah Jaksel yang ikut mengawal kasus ini mengatakan pihaknya akan memeriksa kondisi psikologis para tersangka. Dijelaskan bahwa orgi ini bukan kelainan, melainkan cenderung ke dalam sebuah fantasi seksual. Namun, jika merujuk perilaku sang suami yang kemungkinan mengalami gangguan, sebab berdasarkan keterangan polisi, sang suami yang kini jadi tersangka merasa bahagia jika istrinya berhubungan intim dengan orang lain sambil disaksikan dirinya. Pihak kepolisian dan psikolog klinis P3A wilayah Jaksel membuka kemungkinan adanya eksploitasi seksual secara komersil yang dilakukan oleh keempat tersangka. Hal ini sebab para penikmat atau calon pelanggan yang ikut bergabung dalam pesta orgi dimintai uang sebesar 1 juta rupiah. Ia juga menyoroti banyaknya alat bantu seks yang disita oleh kepolisian terkait pesta orgi di Jaksel ini. Menurut psikolog klinis P3A wilayah Jaksel, adanya alat bantu seks bisa berisiko terhadap kesehatan reproduksi. Diketahui barang bukti tersebut, satu di antaranya yang telah disita adalah alat kontrasepsi, alat bantu seks, kemudian borgol, hingga handphone dari para tersangka. Dalam kasus ini, Polres Metro Jakarta Selatan telah menangkap 4 orang yang merupakan event organizer pesta seks tersebut. Keempatnya yaitu berinisial TA, JF, GA, dan YM. Keempat orang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Selatan. Mereka dijerat pasal 27 ayat 1 Junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun. Kita dalami karena dari handphone yang kami sita masih kami butuh pendalaman, sehingga nanti apabila kami temukan bukti yang cukup terhadap pembuatan video ini akan kami rilis di kesempatan berikutnya. Terus kalau keuntungan dari hasil kegiatan orgi ini berapa? Keuntungan dari yang bersangkutan sama yang bersangkutan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Berapa yang sudah diperoleh selama ini kira-kira? Cuma itu. Yang terakhir kemarin itu. Jadi pengakuan yang bersangkutan yang kemarin ini, belum yang lalu-lalu. Itu yang kemarin karena ketangkep, karena kegebek oleh polisi hanya menghasilkan 2.500.000. Untuk sebelumnya nanti kami dalami. Sementara belum, kami masih dalam. Nanti apabila ada kami akan rilis di kesempatan berikutnya. Yang pasti kami juga menghimbau kepada masyarakat khususnya wilayah Jakarta Selatan. Mari kita jaga wilayah Jakarta Selatan untuk nyaman, ya, jauh dari kejahatan, khususnya untuk pornografi ini, sehingga kita saling mengingatkan dan juga saling berkomunikasi, baik itu antara masyarakat dengan aparat kepolisian maupun antara rekan-rekan media dengan kami. Kami sangat membutuhkan informasi-informasi ini karena pengungkapan kasus ini tidak lepas dari peran masyarakat. Cenderung muncul ke media karena memang difasilitasi oleh maraknya media sosial, ya. Orang mudah untuk memposting, menawarkan sesuatu yang menarik bagi dirinya di media sosial. Nah, menurut kami dari kacamata psikologis ini secara teori ini sebenarnya bukan gangguan, tapi lebih ke variasi seksual. Nah, tapi
Tapi kalau kita merujuk ke perilaku suaminya yang dalam keterangan dari yang disampaikan oleh Bapak Kasat tadi bahwa akan merasa bahagia, happy kalau melihat istrinya berhubungan dengan orang lain, ini perlu di asesmen lebih mendalam lagi. Mungkin di sini ada gangguan dari suaminya. Sedangkan dari aspek yang lain bahwa di sini ada eksploitasi seksual, komersil. Kenapa? Karena para penikmat atau para calon pelanggan yang akan terlibat dalam kegiatan party seksual ini akan dimintai sejumlah uang tertentu. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan di sini, bahwa ada aspek komersil di sini, bahwa yang bersangkutan juga mendapatkan secara ekonomi, bahwa dia mendapatkan imbalan uang dari aktivitas seksual yang dilakukan. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau saya perhatikan barang bukti ini kan banyak sekali alat-alat permainan yang bisa menimbulkan efek yang mungkin berisiko terhadap satu kesehatan, dua kemudian bisa secara fisik, kalau mereka tidak bisa mengontrol pada saat melakukan aktivitas seksual, bisa saja terjadi luka dan seterusnya, terjadi penularan penyakit infeksi menular seksual. Kemudian para pelaku itu kemungkinan sudah memiliki keluarga. Ini kan nggak mungkin anak-anak kecil yang baru belajar seksual, kan mereka sudah punya keluarga, dan kemungkinan untuk menularkan penyakit menular seksual kepada keluarga di rumah juga sangat besar, sangat rentan. Nah, itu yang sangat dikhawatirkan dari kegiatan seksual komersil seperti ini, apalagi diumumkan di media sosial yang akan mendatangkan masyarakat, keinginan dari masyarakat yang begitu besar. Mungkin itu dulu, Pak. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari Kepala Pelaksana UPT P3A. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!